perintah oleh kamu akan anak-anak kamu kalau mereka berumur 7 tahun. Perintah itu ajak dia bagaikan kawan. Anak kalau masih umur 7 tahun, Bu, Pak, ajak dia kayak kawan. Ajak dia main. Yuk main-main yuk. Pasti dia akan ini. Yuk nanti habis sholat kita, ini nanti habis sholat ini main-main musabah kita, tarik-tarik musabah. Apa aja yang dia senangi. Mau buah musabah itu dijadikan serimbang sama dia. Kalau udah 7 tahun ke atas, udah 10 tahun, fadribuhu kata Nabi. Maka pukullah. Jadi pukul di situ jangan yang membawaki kepada binasa. Walau ada beberapa orang tua wali murid hari ini. Saya seorang guru, Pak. Saya seorang guru dan seorang pengurus pesantren, pimpinan pesantren. Sulit juga bahwa tidak boleh ada sedikit pun tekanan kepada anak-anak untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak ini lalai semua, karena memang dunia mereka. Lalu kalau kita tekan, kita tak tekan pada permainan mereka, tapi kita tekan pada pendidikan, pada pelajaran. Lalu kalau orang tua terlalu cengeng, ini ada yang baru viral di TikTok. Nah, TikTok. Salah baris ya, TikTok ya. Di TikTok ada yang baru viral bahwa ibu-ibu dicubit anaknya datang ke rumah sekolah. Mungkin bapak-bapak juga ada lihat tuh di TikTok tuh. Saya sedih melihat orang tua yang melihat begitu. Kalau memang kira-kira bisa dididik dan karena dia bandel, nggak bisa dihukum anak, lalu janganlah kasih ke pondok, jangan kasih ke rumah sekolah, didik sendiri aja di rumah kalau sanggup. Kalau menurut saya begitu lebih baik sebetulnya daripada menuduh para guru-guru ini nggak betul cara mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya hingga pada malam ini kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia sambil duduk-duduk santai-santai mendengarkan diskusi. Jangan lupa niatkan iktikaf. Mudah-mudahan dengan kita niatkan iktikaf, malaikat malam ini sibuk untuk menulis amal kebajikan, mau ditulis diskusi apa mau ditulis iktikaf. Jadi agak kerepotan malaikat. Dan tak lupa selawat berangkaikan salam teruntuk penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang muktabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hormat ta'zim saya setinggi-tingginya kepada Bapak BKM serta staf-staf beliau yang ada di masjid kita. Hormat ta'zim termulia kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan hormat kebanggaan bagi adik-adik yang hadir pada malam ini. Diskusi kita melanjutkan diskusi yang bulan yang lewat tentang masalah tauhid, yaitu pada pembahasan ilmu. Jadi sifat yang ada pada Allah tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna ilmi wa ma daliluhu. Apakah makna ilmu yang ada pada Allah dan apa referensinya, dalilnya? Maknahu ma'rifatu madhi wal hadiri wal mustaqbali. Bahwa makna daripada ilmi Allah, mengetahui Allah itu tak sama seperti mengetahui kita. Allah tahu sesuatu yang lewat, Allah tahu sesuatu yang lagi dikerjakan, dan Allah tahu sesuatu yang belum dikerjakan, maknanya yang direncanakan. Jadi ketiga zaman, yang zaman itu akan kita lewati. Kalau kata orang sekarang, yang terlewati itu kenangan katanya. Yang sedang dihadapi itu perjuangan. Yang dicita-citakan
Itu angan-angan, kata orang-orang kita hari ini. Dan itu semua Allah meliputi, mengetahui tentang itu. Baik yang telah lalu yang ada pada diri kita, ataupun yang sedang kita lakukan, atau yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita paling tahu ya yang udah lewat, yang kita ketahui satu, yang sedang kita lakukan ini seperti duduk ini. Sedang sebentar lagi gerakan apa yang akan kita lakukan kita tak tahu. Apakah kita sambil tidur? Nah, itu kita tak tahu. Itu semua ada pada hak Allah dan Allah yang lebih mengetahui tentang itu. Lalu yang ada pada diri kita, kita hanya tahu dan biasa lebih terasa pada apa yang kita sedang lakukan. Lalu pada apa yang telah kita lewati, tapi harus ada kesan pada yang kita lewati tersebut. Jadi ada beberapa kesan, yang kesan itu mungkin tersentuh, sedih, bahagia, senang, gembira, ya itu tak gampang dilupakan. Hingga ada di dalam kehidupan keseharian kita, itu seperti resepsi pernikahan, dibuat prewedding lah, foto-foto, terus buat sedikit video pendek. Nah itu kenangan-kenangan yang mungkin kenangan itu kalau bisa jangan dilupakan, hingga kita abadikan pada media-media, baik itu melalui video atau melalui foto. Nah itu hal yang madhi, kita hanya itu yang paling kita ingat. Lalu kalau kita kembali potret ke belakang, adakah kita ingat pada saat kita kecil dulu bagaimana? Jadi berbeda dengan mengetahui Allah. Lalu kita mengetahui nggak bagaimana dulu kita waktu masih dalam kandungan ibu kita? Kita paham nggak bagaimana gerakan-gerakan kita? Kita sadar nggak pada saat itu? Kita tak sadar pada saat itu. Maka anak yang baru dilahirkan itu bagi diri orang yang udah besar itu ada 3 yang pada diri dia. Yang pertama pendengarannya, yang kedua penglihatannya, yang ketiga rasa hatinya. Anak yang baru lahir cuma 1 yang dia rasakan, pendengaran. Maka salah satu sebab mengapa disunnahkan azan bagi anak-anak yang dilahirkan itu di telinga, karena telinga yang berfungsi pada saat itu. Sedangkan hati belum berfungsi, dia tidak tahu sakit hati. Walau maknya berjuang sendiri, bapaknya nggak ada mendampingi. Maknya berjuang sendiri, bapaknya nggak mendampingi waktu maknya melahirkan dia. Tapi begitu dia brojol, dia lahir, dia nggak sakit hati sama bapaknya, karena hatinya belum berfungsi. Begitu juga dengan matanya, mata belum bisa melihat, mata dia belum bisa lihat siapa yang ada pada saat dia dilahirkan. Konon lagi pula dia harus mengingat. Misalkan kita nih, konon lagi pula kita harus mengingat potret belakang yang kita hadapi. Saya rasa itu hal yang mustahil. Sejarah membuktikan tidak ada manusia yang ingat pada saat dia dilahirkan bagaimana. Tak ada satupun manusia. Maka oleh karenanya, hal madhi, hal yang terlewati yang ada pada diri kita, ini tak sama seperti apa yang kita pahami pada hal madhi yang Allah ketahui. Allah ketahui berbeda dengan apa yang kita ketahui. Nah, maka begitu juga dengan mustakbal. Begitu banyak kejutan-kejutan. Baik itu kejutan derita, ataupun itu kejutan-kejutan bahagia yang Allah nantikan kepada kita pada masa akan datang. Kalaulah panjang umur Fulan bin Fulen, ini begini pada umurnya 40 tahun misalkan. Umur baru 30. Tapi Allah udah tahu apa yang akan terjadi pada umur 40 tahun. Maka oleh karenanya meliputi Allah pada hal yang telah terlewatkan, Allah pula meliputi pada hal yang hadir, Allah pula meliputi pada hal yang belum terjadi. Nah, itu hal-hal yang memang ada pada hak Allah. Jadi makna ilmu yang ada pada Allah, baik yang lewat, baik yang hadir, baik yang akan datang, itu Allah tahu dan Allah meliputi pada hal tersebut. Jadi landasan alasannya apa?
annahu law kana jahilan. Andaikan kita katakan bahwa Allah pada saat hal yang terlewatkan Allah lupa, Allah tak meliputi pada hal yang terlewatkan. Bagaikan kita hari ini tak tahu bagaimana kita dilahirkan tadi dan bagaimana keadaan kronologi kelahiran itu sendiri. Nah, la ajaza an takbiri khalqihi, maka lemahlah pada saat itu pengaturan-pengaturan yang ada pada ciptaan Allah. Muka bumi ini, peraturan-peraturan yang ada pada muka bumi ini, takdir-takdir yang akan Allah tentukan kepada setiap manusia akan amburadul jadinya. Kenapa sedemikian? Karena tadi Allah jahilan, Allah bodoh. Kalaulah Allah bodoh, walau ajaza la asbaha hadithan mithlana. Dan jikalau lemahlah Allah, niscaya sungguh adalah Allah Subhanahu wa taala itu baru mithlana, misil kita, perumpamaan kita hari ini. Kalaulah kita bilang Allah itu tak meliputi, tak tahu Allah, berarti apa beda Allah sama kita hari ini yang banyak lupa dan tidak paham kita tentang apa yang, bahkan tentang apa yang kita kerjakan kita terlupakan. Nah, maka pada hak Allah Subhanahu wa taala, Allah meliputi pada 3 masa tersebut. Masa yang terlewatkan, masa yang sedang dilakukan, dan masa yang akan datang. Lalu bila diyakini bahwa ada keteledoran, kecerobohan hingga Allah hilang meliputi, hilang pengetahuan Allah pada satu hal, maka pada saat itu Allah dalam keadaan tidak bersifat dengan sifat ilmu, berarti sifat jahil. Nah, kalau jahil pada Allah, bodoh pada Allah, wa hadza batilun, tak mungkin bahwa pada Allah itu ada kebodohan. Apa dalilnya? Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 62, innallaha bikulli syai'in alim, bahwa sungguh Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu mengetahui ianya Allah. Jadi Allah tahu tentang apa yang sedang dilakukan, terlewatkan, dan mau dilakukan. Nah, itu tentang permasalahan sifat ilmu yang ada pada Allah. Lalu hayah sifat hidup. Nah, ma makna hayah wa ma daliluha. Apa makna hayah dan apa landasan-landasan hayah? Maknaha annallaha hayah baqin, bahwa sungguh Allah itu hidup lagi yang kekal. Allah hidup lagi yang kekal. La yalhaquhu adamun, yang tidak terhubung ianya Allah akan ketiadaan, yang tidak dihubung akannya Allah oleh ketiadaan. Allah tidak akan dihubung oleh ketiadaan. Maknanya apa? Adanya Allah tidak ada kata akhiran. Awalnya Allah tidak ada kata akhiran. Adanya Allah tidak ada kata ketiadaan. Nah, di situ kunci daripada hayah Allah. Maka sifat Allah baka. Di saat sifat Allah baka, kekal. Wa daliluha, alasannya apa? Annahu law kana mayitan. Kalaulah Allah akan meninggal, sama seperti kita manusia. La khalal kaunu min mudabbiri, maka sunyilah pada saat itu aturan-aturan yang aturan tersebut akan terterapkan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Fayabsudu bila syakin, maka terjadilah kerusakan, sedikit pun tidak ada keraguan pada diri kita. Tidak bisa ada keraguan pada satu jangan jauh kita bilang, satu organisasi, Bu. Kalau tidak ada yang memimpin atau lalai pemimpinnya, pasti akan amburadul organisasi tersebut. Organisasi akan amburadul di saat pemimpinnya ini tidak serius dalam mengurus organisasi itu. Maka oleh karenanya, kalaulah itu ada pada hak Allah, Allah meninggal dunia misalkan, karena di sini diceritakan laukana maitan, takdirnya jikalau ada ianya Allah itu mati, berarti Allah tak baka. Maka terjadilah pada Allah pada saat itu sunyi ianya Allah daripada memudabbiri. Di saat tidak ada Allah, berarti ada pada suatu waktu
hidup di dunia tidak ada pemimpin, tidak ada Tuhan, tidak ada raja. Nah, pada saat tidak ada raja dan tidak ada pemimpin, bagaimana keadaannya? Ya otomatis akan amburadul kehidupan ini. Sebagaimana satu organisasi yang memang pemimpin daripada organisasi itu tidak bekerja keras, malah santai-santai dia, maka organisasi tidak akan berjalan. Wa yafsudu bila syakin, maka terjadilah kerusakan, bisa bubar. Nah, di saat bisa bubar, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kekal sebagaimana firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sebagaimana yang ada pada surah Al-Baqarah ayat kursi 255. Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Hayyun yang maha hidup, lagi Qayyum yang maha mengatur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak mengambil ianya Allah akan kantuk dan Allah tidak mengambil akan tidur. Jadi kalau bahasa kita apa kantuk? Melek ya, melek, agak gini dikit. Jangankan untuk tertidur, kantuk pun tidak pada hak Allah. Bagaimana pula Allah bisa hilang liputan ataupun hilang kerajaan Allah pada dunia ini dan pada kita yang Allah ciptakan. Maka hal tersebut hal yang mustahil. Tidak mungkin Allah tidak kekal dan tidak mungkin Allah jahil atau bodoh. Maka pada Allah terbenarlah sifat Allah yang di sini disebutkan ilmu dan sifat Allah yang selanjutnya disebutkan dengan hayah. Maka sifat yang dua ini sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ataupun berdiskusi sering tentang ilmu tauhid. Setiap malam keempat akhir bulan ya Pak ya. Jadi di dalam ilmu tauhid ini kan kembali kepada iman dan Islam Pak Bu. Kembali kepada iman dan Islam, nggak apa-apa. Kalau kata orang dulu, nggak ada anak-anak, nggak rame. Kalau nggak ada lu, nggak rame katanya. Jadi nggak masalah itu. Terkadang hiburan ini adanya pada anak-anak. Ya. Dan semangatnya orang tua mencari rezeki itu biasanya pada anak-anak, Pak. Pulang-pulang capek, hilang capek karena melihat anak-anak. Nah, jadi kembali kita ke konteks tadi, bahwa ada yang dinamakan dengan rukun iman dan ada yang dinamakan dengan rukun Islam. Ini dalam konteks ilmu tauhid. Lalu ada beberapa yang dapat meruntuhkan keimanan dan dapat meruntuhkan keislaman bagi seorang hamba Allah. Jadi ada dalam sebuah kitab di sini diceritakan bahwa yang dapat meruntuhkan, membinasakan iman itu ada 10 perkara. Jadi iman yang ada pada diri kita akan runtuh karena sebab 10 perkaranya, Bu. Yang pertama, mengekalkan segala perbuatan jahat serta diharuskan pada berbuat dia. Ini yang pertama. Yang pertama, kita selalu berselalulah pada perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut jahat yang kita lakukan. Lalu kita mestikan pada diri kita untuk melakukannya. Udah kita rutinkan, misal nih, peminum. Udah dirutinkan setiap harinya harus minum. Jadi karena dirutinkan setiapnya harus minum, di dalam dirinya diharuskan lagi untuk harus minum. Kalau nggak minum, nggak fly. Kalau nggak minum, nggak waras. Ini salah satu sebab yang dapat meruntuhkan iman, membinasakan iman. Selain daripada menduakan Allah. Nah, karena yang paling inti daripada rusaknya iman seorang hamba karena menduakan Allah. Baik dia syirik khafi ataupun syirik jalli. Jadi ada kafir jalli ataupun ada syirik khafi, ada syirik jalli. Dari syirik jalli jelas-jelas dia katakan, misalkan Nabi Muhammad bukan utusan Allah dan Allah tidak ada, atau Allah tidak meliputi
segala sesuatu, dia nafikan, dia tidakkan sesuatu yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Setelah itu dah dua. Yang ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan aniaya, dengan zalim, serta diringan-ringankan syariat. Jadi ada yang berbuat zalim, iri dengki, hingga dengan sebab iri dengki kita merendahkan orang lain, bahkan menghalalkan segala cara supaya orang itu jatuh, baik usahanya ataupun marwahnya, kehormatannya. Nah, ini bahagian daripada zalim. Zalim yang ada pada diri manusia ini dapat berefek kepada keimanan yang ada pada dirinya. Jadi di saat dia zalim, dia berbuat aniaya kepada makhluk-makhluk Allah, maka pada saat itu dia telah meruntuhkan imannya, membinasakan keimannya pada saat itu. Lalu dia enteng-entengkan, udahlah dia berbuat zalim tapi masih biasa-biasa saja, tidak ada menyesali kezaliman yang dia lakukan. Nah, disinilah lahirnya kerusakan-kerusakan keyakinan ataupun keimanan yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya keempat, bersalahan hati sama Islam serta ditaruhkan dendam di dalam hatinya. Bersalahan hati dengan Islam, meragukan ayat-ayat Allah, meragukan perintah-perintah Allah, amal ma'ruf nahi dan mungkar yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran dan telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu semua diremehkan oleh seseorang tersebut, maka dia pun tergolong kepada manusia, hamba Allah yang meruntuhkan iman pada saat itu. Dan ada meletakkan rasa dendam pada dirinya. Dendam mungkin ya seperti contoh nih Bu, kalau dulu tuh pada masa-masa khalifah seperti Umar bin Khattab, pada saat beliau mengambil keputusan sebagai Amirul Mukminin, terbukti pula anak beliau yang namanya Abu Syammah berzina. Jadi beliau ambil hukuman hingga dicambuk, hingga meninggal dunia pada saat dicambuk tersebut. Nah, jadi karena hukuman-hukuman yang sedemikian, jadi ada sebahagian pihak yang menaruh dendam di saat seseorang ataupun di saat hakim mengambil keputusan dengan syariat, dengan apa yang telah Allah tentukan. Contoh kecil, seseorang mencuri. Memang mencuri dalam ilmu fikih ada ukuran. Seberapa besar, seberapa nominal yang dicuri hingga diwajibkan untuk potong tangan. Ini kalau diterapkan ajaran syariat Islam. Nah, kalau dulu di Arab diajarkan itu, lalu ada tersimpan dendam karena anaknya dipotong tangan, misal. Atau dirinya, si pelaku itu sendiri. Si pencuri itu sendiri, misalkan karena dia udah dipotong tangan, ada rasa dendam pada dirinya. Nah, itu pun bahagian daripada yang meruntuhkan iman. Karena dia dendam kepada syariat, padahal yang berbuat dia sendiri. Lalu syariat menerapkan apa efek dari perbuatan yang dia lakukan. Kelima, meringan-ringankan syariat. Yang kelima, meringan-ringankan syariat. Salat, tobat ko nakku, kalau kata orang kita kan, tobat ko nakku. Alah Pak, tunggu waktu tua nanti katanya. Salat ko nakku, nanti belum cukup umur Pak untuk salat katanya. Belum cukup umur untuk salat. Jadi tobat itu jangan nunggu waktu tua. Solat itu pun tak perlu tunggu waktu tua. Jadi takut solat karena nggak bisa berbuat maksiat. Seharusnya solatlah supaya tak melakukan maksiat. Sekarang kita udah berbalik. Yang ironisnya lagi, kita ini bapak-bapak sama ibu-ibu di rumah, anak tak solat diam aja. Ini yang ironisnya hari ini. Kebanyakan pada diri kita begitu. Apalagi kalau anak-anak kita ini udah kerja dia. Udah kerja, udah menghasilkan duit. Takut ditegur nanti. Kalau ditegur dia tersinggung. Alah, kurang beras nanti ini. Takut apa? Orang anak-anak kita kok. Tanggung jawab kita. Ya, kasihan capek lah. Tertidur, malas dibangunin. Jadi, saya ada pernah dengar sebuah cerita tentang itu.
Jadi ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang syekh bahwa di saat membangunkan anak pada waktu subuh. Jadi waktu membangunkan anak waktu subuh anak nggak bangun, bagaimana caranya? Lalu syekh itu menjawab dengan pertanyaan balik. Ditanya lagi sama ibu tuh, bagaimana caranya? Dia minta solusi sama syekh tersebut. Lalu syekh tersebut malah bertanya balik. Apa yang ditanya sama syekh? Andaikan rumahmu terbakar, anakmu masih tertidur pada firasnya, pada ranjangnya, apa yang akan kau lakukan? Akankah engkau diam saja? Ini pukulan keras yang diberikan oleh syekh tersebut kepada kita para bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Kalaulah terbakar di dunia kau selamatkan dia, pastilah di akhirat nanti apinya lebih lagi panas daripada api dunia. Mengapa kau menyelamatkan dia di dunia tapi tidak kau selamatkan dengan api akhirat? Karena dijawab sama ibu itu waktu ditanya sama syekh bahwa kalaulah terbakar rumahku syekh, pasti akan kubangunkan, bahkan akan kuangkat dia. Begitu. Nah, begitulah seharusnya dilakukan. Jadi dia, anak-anak kita tak sholat, dia sedang bermain dengan api neraka. Persis seperti kita sayang sama dia karena memang dia sedang lelap, tertidur, istirahat dan sebagainya. Hati-hati Pak, terlalu sayang pun akan membawa kepada kekecewaan dan kepedihan pada ujungnya. Jadi hati-hati pada hal-hal tersebut. Maka salah satu keimanan yang dianggap iman, yang pertama kata Nabi, mencintai Allah, tak boleh ada lebih cinta kita selain hanya kepada Allah. Solat ini kan bahagian daripada perintah Allah. Tak dilakukan, tak diperintahkan kepada yang wajib. Berarti kita telah sedikit menghilangkan rasa cinta kita kepada Allah. Selanjutnya cinta kepada Nabi Muhammad. Tak boleh lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad selain daripada melebihi cinta kita, lebih cinta kita kepada Allah. Tapi tak boleh lebih lain daripada itu kecuali kepada Allah dan Nabinya dan Nabi Muhammad. Nah, cinta kita kepada kedua orang tua setelah itu. Nah, jadi ada tahap-tahap yang tahap itu dianggap keimanan kita sudah kuat dan kukuh. Sudah sampai kita pada makam-makam yang makam tersebut sudah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ulama-ulama. Yang ke-6, tiada takut gugur imannya. Nah, ada nih pada diri kita nih. Nggak ada sedikit pun kekhawatiran gugur iman. Yang kita tahu pada hari ini bahwa kalau udah Islam udah surga. Alah, kalau udah disiksa-siksa lah, nggak apa-apa, sebentar aja paling disiksa tuh di neraka tuh. Ada pula orang yang nantang begitu. Ada tuh. Ada yang udah memang rencana buat hotel. Ada yang rencana buat hotel, Bu, di neraka katanya. Dia mau ajak kawan-kawan ngerumpinya untuk duduk-duduk di hotel neraka katanya. Saya kurang paham itu bagaimana pola pikir orang-orang yang sedemikian. Berarti dia bukan lagi hanya tiada takut gugur imannya, sudah hilang keimanannya kalau udah begitu. Di sini tidak ragu aja kita, tidak ada keraguan pada diri kita untuk hilang iman, itu udah dapat membinasakan ketauhidan ataupun keimanan yang ada pada diri kita. Maka konon pula lagi kalau kita udah meyakini bahwa alah yang penting nanti kan tetap dia masukin surga. Surga itu bukan punya kita, bukan punya nenek kita. Jadi nggak sembarangan kita bisa mengambil surga dan sesuka hati kita bisa nunjuk. Bagaikan anak-anak kita bisa minta sesuka hatinya kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya kaya, dimintanya Honda, dibelinya mobil. Kalau orang tuanya miskin, dimintanya sepeda, dibelinya sepeda. Jadi pasti akan diwujudkan. Nah, kalau hal-hal yang begini tidak sedemikian, maka oleh karenanya bagi kita yang tidak sedikit pun ada keraguan gugur iman, hati-hati, berarti ada kesalahan pada keimanan yang ada pada diri kita hari ini. Ketujuh, menyerupai perbuatan kafir, non-muslim. Sorry, non-muslim. Di sini ditulis kafir karena matan narasi. Jadi menyerupai perbuatan non-muslim. Jadi menyerupai di sini ada beberapa kategori. Ini diambil dari hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin dari apa? Dari pakaian-pakaian kebesaran mereka.
Jadi kita memakai pakaian-pakaian kebesaran mereka, kita pakai kalau bahasa kita perayaan-perayaan yang mereka pakai untuk kebesaran agama mereka, itu pun dapat meruntuhkan keimanan. Seperti memakai baju-baju uskup lah begitu kan. Jadi ada beberapa kategori. Kita pakai baju-baju hal-hal yang sedemikian. Nah, itu dapat meruntuhkan ataupun membinasakan iman seseorang. Kedelapan. Kok kedelapan lagi? Ketujuh tadi ya? Perbuatan kafir. Oh ya, kedelapan dah betul. Berarti ibu-ibu simak. Putus asa daripada rahmat Allah. Yang kedelapan putus asa dari rahmat Allah. Mungkin sudah saya ceritakan ya. Jadi cucunya putus asa dari rahmat Allah itu down, stres. Stres itu cucunya, cicitnya putus asa. Jadi iblis itu putus asa daripada rahmat Allah hingga iblis murka kepada Allah. Kurang apa iblis? Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa iblis itu ahli ibadah. Iblis pun memang tidak ada narasi yang mengatakan iblis ahli ilmu. Tapi iblis gurunya malaikat. Iblis gurunya malaikat. Nah, ada riwayat mengatakan iblis sebagai guru malaikat selama 40.000 tahun. 40.000 tahun, bukan waktu yang sedikit. Nah, namun iblis banyak narasi di dalam sejarah-sejarah mengatakan bahwa iblis itu murka kepada Allah karena keputusasaannya. Dan dia itu ahli abid diceritakan, ahli ibadah. Nah, walau ada nanti yang mengatakan iblis ahli ilmu, iya, tapi secara narasi langsung belum pernah kita jumpai. Mungkin ada beberapa narasi yang memang ada yang dijumpai oleh guru-guru kita yang lain. Nanti boleh ditanyakan lagi kembali. Kesembilan, memakai pakaian non muslim seperti tali ikat pinggang, jubah, rubhan nasara. Nah, ini pun sama juga sedemikian, Pak, Bu. Jadi hal-hal yang begini ini dapat membinasakan iman. Contoh seperti ada beberapa tahun yang lewat ya, wakil presiden diedit sama orang, ditaruh Santa tuh. Nah, itu kan Santa itu pecinya, bajunya itu perayaan mereka, perayaan kawan-kawan kita, saudara kita. Nah, kita tidak boleh. Jadi ada batasan-batasan, nggak sembarangan. Seperti yang baru-baru viral lah. Nah, yang baru-baru viral. Salam alaihim tuh kan. Salam alaihim. Jadi diganti assalamualaikum jadi salam alaihim. Itu pun sama seperti sedemikian. Itu pakaian-pakaian mereka. Nah, itu kalau dijadikan sebagai jumpa kita assalamu alaihim. Jadi dapat meruntuhkan iman juga. Jadi hal-hal yang sedemikian, pakaian-pakaian mereka tak boleh dipakai. Jadi ada batasan-batasan pada syariat ini, Bu. Ke-10, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat serta meringan-ringankan pada hatinya. Memutuskan dirinya pada menghadap kiblat. Tidak lagi berkiblat kepada kiblat yang memang hari ini kita kiblati. Jadi kiblat di sini ada dua. Kiblat maknawi saat ini yang kita tahu bahwa ke Ka'bah, di Masjidil Haram, itu kiblat secara maknawi. Tapi di sini bisa juga dipahami kiblat secara hissi. Kiblat secara hissi bahwa tidak lagi melakukan sesuatu ibadah yang ibadah tersebut tidak melalui dengan ilmu. Jadi kiblat di sini ada dua, ada makna hissi dan ada makna maknawi. Jadi makna maknawi bahwa kiblat yang selama ini kita sholat dan kita hadap, lalu kiblat yang selanjutnya bahwa ilmu, amalan yang kita amalkan tidak didasarkan dengan ilmu kita. Nah, ini pun dapat meruntuhkan iman pula. Jadi hati-hati, berlakulah dengan semestinya. Sebagaimana ada sebuah hadis saya jumpa di dalam kitab Sirajut Talibin karangan Syekh Ahmad Dahlan. Di situ diceritakan utni'tu lailatal mi'raj. Aku dinampakkan pada saat
Mi'raj, Isra Mi'raj. Apa yang dinampakkan oleh Allah pada saat Mi'raj kepada Nabi Muhammad? Bahwa ahli daripada api neraka itu fuqara, orang-orang miskin semua. Jadi karena sahabat khawatir dan penasaran, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu fakir hartanya?" Lalu Rasul menjawab, "Bukan. Akan tetapi mereka fakir dengan pengetahuan, ilmu. Mereka beramal dengan apa yang mereka tak tahu." Ini yang dapat membawa kita kepada neraka jahanam. Salah satunya beramal dengan cara kita tidak tahu. Itu hadis yang saya jumpa di dalam kitab tersebut. Maka oleh karenanya, selaraslah dengan pembahasan yang barusan, bahwa kalaulah kita hilang kiblat, maka di situ sudah terjadi kekurangan iman pada diri seseorang. Nah, kalau udah kurang imannya, jangan tanya. Berarti apapun dan bagaimanapun bisa dan mungkin terjadi. Nah, udah jam 9. Nggak takut hujan, Bu, Pak? Nggak takut hujan, Pak, Bu? Nah, kalau nggak takut hujan, biar kita sambung ke yang iman. Yang iman nggak banyak, cuma 4 aja. Kita sambung ya, sedikit lagi ya, yang iman ya, Pak. Nah, jadi yang dapat meruntuhkan iman tadi. Nah, ini yang dapat meruntuhkan Islam. Yang dapat meruntuhkan Islam itu ada 4. Kita langsung aja. Bahwa yang membinasakan Islam itu ada 4. Yang pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Nah ini, kalau tak tahu nggak usah berbuat. Kalau berbuat maka dapat meruntuhkan Islam. Yang kedua, diketahui tetapi tiada dikerjakan. Nah ini para ustadz nih. Ustadz udah tahu tapi nggak mau mengamalkan. Nah ini banyaknya ini pada ustadz ini kan. Ya, mungkin nggak usah panjang kita. Ini privacy ustadz. Ketiga ibu, langsung ke ketiga ya. Ketiga, tiada tahu serta tiada mau belajar. Udah nggak tahu, nggak mau belajar pula lagi. Nah ini mungkin masih belum terlalu jahat lah kan. Ada nanti yang paling jahat, Bu, Pak. Yang keempat, ini yang terakhir. Keempat, mencela akan orang yang berbuat baik serta diharuskan dan diperingankan pada pekerjaan. Jadi ada orang yang ingin berbuat baik, ada orang yang ingin berdiskusi, ngikut pengajian, ngikut zikir dan sebagainya, tapi malah dibully. Malah diejek-ejek. Nah, jangan sering ngejek-ngejek orang baru insaf. Karena sebab kita ejek itu, dia udah nggak lagi datang nanti. Kayak bulan purnama. Nah, nanti ada yang model begitu. Kayak bulan purnama, jarang-jarang datang. Mau datang dia sekali, udah syukur alhamdulillah. Mungkin kita tunggu lagi setahun depan. Tidak ada masalah itu. Jadi jangan gara-gara kita hilang taubat orang. Karena taubat itu kita memang selalu diperintahkan kan di dalam beberapa narasi-narasi hadis. Bahwa di saat melakukan kejahatan lalu sesalilah. Jadi rukun-rukun taubat kan yang pertama menyesali apa yang kita lakukan dan tidak lagi mengulangi apa yang kita lakukan tadi. Nah, itu hal-hal yang memang dapat meruntuhkan iman dan dapat meruntuhkan Islam. Berarti kesemuanya 10 pada iman, 4 pada Islam. Jadi ada 14. 14 itu, Bu, Pak, perlu sangat untuk ditanam di dalam diri kita supaya kita tidak tergolong kepada manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang tipis ataupun yang tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena memang cuaca, ibu-ibu udah resah, jemuran mungkin masih ada di luar ya, lupa tadi Bu ya ngangkatnya ya. Ya, saya pun begitu, karena naik Honda saya juga resah sebetulnya. Karena memang lagi musim hujan kayak gini, resah kita, Pak. Nanti udah hujan dia, mantel tak bawa kita, jam 1 pula selesai baru reda hujannya. Walillahilham. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Kadang ada yang mau berdiskusi,
Kita diskusi, kalau nggak ada langsung aja kita angkat tangan langsung balik badan. Wallahu a'lam.